Bos. Siapa kamu? Siang-siang begini main jebakan pemerasan. Aku kasih tahu aku nggak punya uang. Bos, aku laki. Kamu masih ingat lonceng ini nggak? Ini waktu kamu umur 18 tahun kasih ke aku. Oh, aku ngerti. Kamu maling. Lakiku mana? Laki. Aku ini laki. Lakiku mana? Aku ini laki. Laki itu anjing. Aku memang anjing. Kamu gila ya? Pakai telinga anjing, lalu bilang kamu anjing. Bermain peran? Aku nggak bohong. Nggak percaya, lihat. Lucky. Beneran dia. Lucky. Kamu bisa jadi manusia? Kalau bos bisa dengar aku bicara, berarti sudah punya kemampuan bicara dengan semua makhluk. Putus ya putus. Dipecat ya dipecat. Pergi sana. Bicara dengan semua makhluk. Kamu berat banget. Kamu berat banget. Bisa nggak jangan menginjak aku terus? Kamu menginjak aku lagi. Hah, kamu bisa lihat kita? Kalau gitu jangan injak aku lagi. Leontin Giokku mana? Kok hilang? Jangan-jangan Leontin Giok ini yang kasih aku kemampuan bicara dengan semua makhluk. Bicara dengan semua makhluk nggak ada gunanya juga. Hari ini sama seperti biasa. Kepiting ikan kuning kecil, lobster karang kecil dibeli banyak. Dibeli banyak cepat. Di pasar hasil laut harganya naik. Bos Wijaya naikkan juga harganya. Naik. Pasar naik Rp11.000. Saya naik Rp22.000. Baiklah, Direktur Maya Royal. Hidup Direktur Maya naik Rp22.000. Lobster karang kecil sebelumnya Rp286.000 per setengah kilo. Sekarang jadi Rp308.000 per setengah kilo. Beberapa tahun ini selalu bekerja di kota. Tak disangka lobster karang kecil sudah Rp308.000 per setengah kilo. Ngapain kerja? Mending cari hasil laut. Ayo cari hasil laut. Ayo. Ini wilayah kami. Mau tangkap lobster karang kecil? Minggir. Kau, Aku? Cepat pergi. pergi ya pergi. Pergi saja. Bodoh amat. Hebat apa sih? Kalau bukan karena umurmu tua, sudah lama ku hajar kamu. Rian Pratama bukannya kerja di kota, kok pulang? Dipecat kan? Beberapa tahun kuliah sia-sia. Cuma dia yang cari hasil laut, nanti bisa mati kelaparan. Pak Pratama, kasihan sekali. Dapat anak seperti itu. Abaikan dia, ayo. Tempat yang bisa hasilkan ini sudah dikuasai semua. Aku harus cari tempat baru bisa. Tolong. Siapa yang bicara? Aku. Kau menginjakku. Lobster karang kecil. Tolong aku. Wah, gila. Ternyata sendiri datang menyerahkan diri. Jangan tangkap aku. Asal kau lepaskan aku akan beritahu di mana teman-temanku. Bos, jangan percaya dia. Iya. Kalau aku lepaskan kamu, apalagi teman-temanmu, aku bahkan kehilangan kamu. Aku tidak akan kabur. Rumahku sudah direbut sisik gelap. Mereka bunuh semua keluargaku. Aku tak punya tempat lagi.
Makanya aku naik ke darat. Duh, serius nih? Hah? Lobster-lobster juga main perang suku? Asal kau lepaskan aku antar kau ke tempat mereka. Bongkar sarangnya sekalian. Boleh. Tapi kita jalani sekadar formalitas dulu. Iya, sekadar formalitas. Sudah. Bawa aku pergi. Ya, bawa kami pergi. Rian Pratama ini otaknya bermasalah ya? Bicara aneh-aneh. Kasian banget. Kerja sampai jadi gila. Kayaknya benar. Lucky. Kamu pulang dulu. Ambil beberapa keranjang lagi. Siap. Di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang ini sekitar Rp440.000. 5 ekor. Rp2.200.000 total. Manusia, aku tidak bohong kan? Rara, pengkhianat. Kau berani kasih tahu persembunyian kita ke manusia? Dermaga ini memang milik keluargaku. Justru kau yang bunuh keluargaku lalu rampas. Sudahlah, jangan ribut. Masuk semua. 1, 2, 3. Manusia, kau bisa dengar kami bicara? Kalau begitu, aku kasih tahu di mana teman-temanku. Lepaskan aku. Masuk sana dan diam. Ku dengar ya. Nggak sembarang orang bisa jadi anjingku. Bos, aku datang. Udah hampir habis diambil. Manusia, jadi sekarang boleh ku lepaskan aku? Tapi, besok aku masih mau tangkap ikan kuning kecil dan kepiting. Bagaimana kalau kau temani aku tangkap ikan kuning kecil dan kepiting semuanya dulu? Baru ku lepaskan kau pulang. Manusia, janjimu cuma omong kosong. Baiklah, ku beri kau kesempatan. Ayo sweet batu gunting kertas. Kalau menang, ku lepas kau. Lihat, ini bukan salahku ya. Kau sendiri yang... Ini kira-kira ada Rp15.400.000. Ayo, Lucky, kita jual biar jadi uang. Ayo jual biar jadi uang. Barang hari ini cuma segini ya. Beberapa hari ini suhu turun, sungguh tak banyak hasil. Iya, sudah berusaha lama, tapi tetap tak dapat apa-apa. Direktur Maya, cuma segini barangnya. Uang yang didapat belum cukup untuk ongkos jalan kita. Lain kali datang, lebih baik lihat cuaca dulu. Tunggu dulu. Itu masih ada seorang pemuda. Pemuda itu kulitnya halus dan putih. Sekilas lihat bukan tipe pencari hasil laut. Kita pulang saja. Lihat dulu, tak buru-buru juga. Anak ini pasti karena tak bisa hidup di kota besar, baru jadi pencari hasil laut. Tempatnya saja salah cari. Tak mungkin dapat hasil. Siapa bilang aku tak punya? Maaf, Pak. Aku terlambat datang atau enggak sama aja. Mau jual apa lagi? Kalau aku punya hasil banyak, gimana? Kalau gitu, aku makan jala kantong ini. Luar biasa, hari ini, selera makanmu bagus banget. Oke, ku beri kesempatan ini. Banyak banget. Astaga, 3 keranjang penuh ini? Pasti ada 340 ekor ya? Ini, bagaimana mungkin? Tadi siapa yang bilang, kalau aku punya hasil, akan makan keranjang ini? Makan. Rian, kamu maafin aku ya. Aku salah. Nanti tempatku cari hasil laut, kamu bebas masuk. Sudah, hari ini aku lagi senang. Jadi kuampuni. Jangan lagi di belakang. Gosipin aku, ya. Terima kasih, terima kasih. Timbang, berapa harganya? Total 25 kilo. Untukmu, Rp310.000 per setengah kilo. Lebih mahal Rp10.000 dari harga pasar. Rp15.400.000. Bagaimana? Rp15.400.000.
Terima kasih Direktur Maya. Cuma setengah hari, sudah dapat 15.400.000 rupiah. Jauh lebih enak daripada kerja kantoran. Bos adalah orang terhebat dalam cari hasil laut di dunia. Wah, manis banget mulutmu. Pulang nanti kubelikan paha ayam besar. Pulang nanti kubelikan paha ayam besar. Riana, anak perempuanku, 18 tahun. Coba kenalan? Terlalu cantik, Om. Aku nggak pantas. Kamu jago cari hasil laut, orangnya juga baik, pasti disuka anakku. Adik, besok jam 4 dini hari, aku ngumpulin beberapa orang buat cari hasil laut di pantai sebelah. Kamu tertarik ikut? Jam 4 pagi? Masa iya aku bisa bangun segitu? Aku kasih ongkos 22 juta rupiah. Hasil laut yang kamu dapat, aku beli langsung dengan harga pasar. Aku ikut. 22 juta rupiah. Kak Maya, aku tiba-tiba sadar awal hari menentukan segalanya. Bangun jam 4 pagi untuk bekerja itu kehormatan besar. Aku mau. Jangan panggil aku direktur, panggil saja Kak Maya. Kalau gitu, besok aku jemput. Sampai jumpa. Rian Pratama, kamu nggak suka anak sulungku. Aku masih punya anak kedua. Mau aku rawatin buat kamu? Waduh, nggak usah. Aku lihat fotonya dulu deh. Wah, cantik juga ini. Aku nggak pantas, Om. Bos, bos hebat banget. Nanti kita bisa makan paha ayam tiap hari? Bukan cuma paha ayam. Dengan uang yang kita hasilkan bisa beli mobil mewah, tinggal di villa. Tahu nggak? Oke. Kamu siapa? Kamu siapa? Manusia terkutuk. Kapan baru aku dibebaskan? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku dari kota Mahesa. Kelihatan sih. Apa? Maksudku, gimana kamu bisa sampai sini? Kapal kami diterjang tsunami. Terdampar di sini. Kapal terdekat ke kota paling cepat sebulan lagi, untuk sementara belum bisa pulang. Terus gimana dong? Bolehkah aku tinggal di sini? Aku mau bantu apa saja. Hati-hati ngomong gitu. Bisa bikin orang mikir yang enggak-enggak. Kan nggak ada yang tahu. Ya sudah, tinggallah sini dulu sebulan. Nanti aku antar kamu pulang. Beneran? Makasih ya penolongku. Laki-laki itu jahat semua. Aku sudah sampai di rumahnya. Bagus. Tugasmu cuma satu. Temukan liontin giok itu yang bisa bicara dengan semua makhluk. Siap. Kok nggak ada di mana-mana? Jangan-jangan liontinnya ada di badan dia? Lucky. Ada apa lagi? Kok kamu ada di ranjangku? Kak Rian, ini lingerie menggoda. Mau coba rasanya? Ini kurang baik ya. Di sini kan tidak ada orang. Bos, dia orang jahat ingin mencelakaimu. Jangan sentuh dia. Lucky.
Sulit bagiku menjelaskan padamu seekor anjing tentang urusan manusia. Ayo pergi. Lupa kawan karena tergoda wanita. Ayo pergi. Dia sedang berbicara dengan anjing. Sepertinya kemampuan bicara dengan semua makhluk ada padanya. Kita lanjut. Baiklah. Aduh. Biarin orang main dengan senang dong. Kak Maya, Adik, sudah waktunya pergi cari hasil laut. Pagi ini dingin, pakai ini. terima kasih Kak Maya. Kakak ini. Tengah malam. Mau apa cari kalian? Sembunyiin pacar? Rian, kayaknya makanannya enak ya. Kak Maya, kamu salah sangka. Kami cuma teman baik. Tak perlu jelaskan padaku, anak muda sih. Memang suka sensasi. Kalian mau cari hasil laut? Aku ikut juga, ya. Lu kamu sudah sembuh? Nggak apa-apa, kan ada kamu di sini. Baiklah, nanti ikut dekat aku. Ya. Satu tenaga lagi hasil lautnya bisa lebih banyak. Lumayan juga. Aku ganti baju dulu. Demi kemampuan bicara dengan semua makhluk, aku pasti akan dekat terus denganmu. Bos, aku juga mau ikut. Aku juga mau ikut. Aku harus awasi perempuan licik ini. Jangan sampai dia sakiti, bos. Diizinkan hidung tambahan 1, bisa cari lebih banyak barang berharga? Direktur Maya duduk sini saja, lebih bersih? Tidak, aku mau duduk di sini. Perempuan ini benar-benar membosankan. Kapal ini cukup stabil ya. Stabil atau tidak, sebentar lagi kamu tahu. Setelah naik kapal, aku akan bunuh Maya Wijaya. Nanti perusahaannya akan jadi milikku. Kamu jadi manajer umum. Terima kasih atas bimbingan Direktur Santoso. Terima kasih atas bimbingan Direktur Santoso. Tugas pasti kuselesaikan. Guk! Laki, bukannya sudah kubilang. Sinta itu bukan orang jahat. Direktur Santoso Maya Wijaya sudah naik kapal. Aduh, sudah banyak orang loh, jaga image. Perutku sakit sekali. Perutku sakit sekali. Suara dari mana? Aku kapal, perutku bolong. Maksudmu dasar kapal bolong? Lagi 10 menit, perutku akan penuh air laut, tenggelam. Hentikan kapal. Kapal ini bermasalah. Ada apa? Dasar kapal bolong. Lagi 10 menit, kapal akan tenggelam. Memangnya kenapa? Direktur Maya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kapal baik-baik saja. Aku sering lihat orang seperti ini, penakut, takut melaut, selalu khawatir. Percayalah semua. Kalau tidak turun dari kapal, semua akan tewas. Aku percaya dia. Karena dia bisa bicara dengan semua makhluk, pasti kapal bermasalah. Aku percaya Rian Pratama segera putar balik. Dialah. Dialah yang berbuat jahat. Dialah dalang utamanya. Kamu terus menghalangi kami. Apa ini ulahmu? Kamu pikir dong, aku juga di kapal. Aku yang berbuat semua mati. Saat berangkat sudah kuperiksa kapal tidak bermasalah. Cepat putar balik. Perutku sudah bolong, air sudah masuk. Cepat balikkan kapal. Jangan menakut-nakuti, kapal tidak bermasalah. Dimas Saputra, aku mau lihat kapal ini kenapa sebenarnya. Cepat bawa kami turun lihat. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Bagas Santoso, kamu kenapa di sini? Direktur Maya. Aku juga lagi cari hasil laut. Direktur Santoso, dia ini orangnya. Bilang kapal ada masalah, nekat mau turun lihat. Jadi kamu yang bikin onar? Wah, laki.
Orang-orang ini kelihatannya garang dan menakutkan. Kamu duduk yang manis. Bocah, suka jadi pahlawan menolong gadis? Kamu mau apa? Menurutmu aku mau apa? Semua jongkok. Mulai sekarang. Kapal ini sekarang kuasaku. Kapal ini sebentar lagi tenggelam. Putar balik sekarang. Kalau ada permintaan apapun, nanti di darat aku penuhi semua. Penuhi aku? Aku sudah siapkan rakit penyelamat. Tujuannya cuma 1 hari ini, menghabisi kamu. Lalu, ambil alih perusahaanmu. Apa? Cepetan. Air hampir naik ke geladak. Kalau begini terus, kita semua mati. Ribut apa sih? Siapa yang bicara? Bocah. Kau pikir pura-pura bodoh bisa selamat? Siang bolong begini. Bisakah kalian diam? Jangan-jangan itu Laut Raya yang bicara? Manusia, kau bisa dengar aku? Bocah ini? Apa yang terjadi? Laut Raya, Kak Laut. Kumohon, tolong kami. Bawa kami kembali ke darat. Kau dengar aku? Tapi manusia, kenapa aku harus menolongmu? Kak Laut, kalau kau bantu aku akan bantu kau. Bersihkan semua sampah di laut. Kenapa aku harus percaya? Aku sering cari hasil laut. Kalau misalnya aku tidak melakukannya, tenggelamkan saja aku. Bukankah itu mudah? Baiklah, mengingat kau membantu bersihkan sampah di lautku. Aku setuju sekali ini. Rian Pratama, maafkan aku yang membebanimu. Bos, saat ini salahku. Laki gagal menjagamu. Nanti aku ambil rakit penyelamat mereka. Bawa Rian Pratama ke kantor pusat dulu. Dasar gila. Serang mereka. Rian Pratama, Paha mulus yang harum dan lembut. Paha mulus. lucu sekali. Kak Maya. Ini di mana? Kenapa kita sampai di sini? Aku tidak tahu. Tempat terpencil begini. Laut Raya, kenapa kau bawa kami ke sini? Laut Raya ini bodoh dan tolol. Wah, aku masih punya ponsel. Kak Maya, ponselku kemasukan air. Bisa pinjam punyamu? Punyaku juga basah. Rian Pratama, maaf ya. Harusnya aku dengar saranmu suruh kapal putar balik. Tidak apa-apa, sudah terjadi. Kita, Bocah brengsek. Kau yang barusan menghina aku, kan? Dia kuat sekali. Di sini sepi, tidak ada orang. Dia tidak akan kepadaku. Punya niat yang tidak pantas, kan? Bocah brengsek, ini pelajaran untukmu. Jangan diulangi lagi ya. Laut Raya ini cukup picik ya. Lain kali kalau mau marah, lebih baik di dalam hati saja. Rian Pratama, aku kira kamu mau... Kak Maya, jaga apa-apa. Karena kita sudah sampai di pulau terpencil ini, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Ayo pergi Kak Maya. Rian Pratama tidak bisa. Kita belum terlalu kenal. Meski tubuhmu lumayan, tapi... Kak Maya, aku cuma bajunya basah. Mau dijemur sebentar? Au, Kak Maya, kamu lapar ya? seharian hampir tidak makan. Iya, agak lapar. Kalau gitu, aku akan menangkap ikan. Kamu pergi ke hutan sana, lihat ada buah-buahan atau tidak. Oke, kalau begitu kita berpisah dulu. Kenapa di sini tidak ada makanan sama sekali? Aku masih punya kemampuan bicara dengan semua makhluk. Laut Raya, bisa kasih aku sedikit makanan? Anda yang mulia tidak ingat kesalahan orang kecil. Kasihani aku, beri sedikit. Bocah, kamu janji tapi tidak ditepati? Kasihani aku, beri sedikit. Bocah,
Aku menyelamatkanmu. Tapi kamu tidak membersihkan sampah di laut untukku. Bukan ke laut. Kita bicara soal ini, kamu juga tidak adil. Kamu bawa aku kemana ini? Ini masih dalam negeri, dan lagi aku sudah lapar. Jadi tidak ada tenaga untuk bekerja. Bocah, bukannya kamu cuma mau makanan? Ada ikan, ada sandal juga. Kak Laut memang perhatian ya. Kalau udah kenyang, kerja. Siap, makasih Kak Laut. Itu, kalau ada kapal lewat, bisa kasih tahu aku nggak? Oke, nanti kalau ada info aku kabarin. Oke, kalau gitu Kak Laut, aku duluan ya. Tolong, tolong. Teriak aja, teriak sampai serak pun nggak akan ada yang bantu kamu. Wah, nggak beres. Kak Maya kena masalah. Lepasin aku. Udah lama pengen cicipin kamu. Bangun. Gara-gara kamu meremehkan aku. Bukannya kamu yang ke orang kampung melempar diri ke pelukan. Kenapa sama aku nggak mau? Aduh. Siapa? Aku kakekmu hajar dia. Hajar habis-habisan. Kok cuma aku yang dihajar? Udah, jangan dihajar lagi. Jangan dihajar lagi. Sekitarku juga nggak ada senjata apa-apa. Pohon bisa bantu aku. Aku janji. Oke, kebetulan aku juga sebel sama cowok brengsek kayak gini. Siapa itu? Kak Maya. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Ah, biasa saja. Kalau lihat ketidakadilan, lawan saja langsung bertindak. Kamu cuma pekerja kecil yang aku rekrut. Kalau gitu, naikkan gaji kami dong. Naik asal kita bisa pulang dari sini, gaji dinaikkan. Tenang Kak Maya, selama aku ada, pasti kita bisa keluar hidup-hidup. Jadi pahlawan menolong gadis asyik nggak tuh? Sekarang bisa penuhi janjinya? Kamu mau apa? Tolong lepasin kulit yang menempel di badanku. Rian, kamu ngomong sama siapa? Ini rahasia. Direktur Maya. Nggak mau bilang ya udah. Dasar. Siapa itu? Aku ini leluhurmu. Selama ini, aku selalu bilang diri wanita mandiri. Kerjaan juga nggak pernah andelin cowok. Ini pertama kalinya dilindungi cowok. Rasanya lumayan juga. Ayo pergi, Direktur Maya. Aku lapar. Cepetan makan. Ayo. Ada ikan nih. Adik, barusan makasih ya. Ah, biasa saja. Wajarlah. Aku ini presiden direktur. Dari kecil selalu murid teladan. Nggak nyangka dalam hal cari makanan, aku kalah sama dia. Makanannya semua kamu yang cari. Kalau gitu aku cari bahan-bahan hidup. Oke. Aduh. Kak Maya tubuhnya putih banget. Rian, lihat apa? Maaf ya. Aku tadi, mataku kayak ngunci sendiri. Kalau gitu, tunggu di sini ya. Kak Maya, akhirnya matang. Cepetan makan. Kamu duluan aja. Kerjaannya kan kamu yang lakuin. Jangan sungkan-sungkan, Kak Maya. Bagaimana kalau begini, kita berdua satu gigitan masing-masing? Kamu tidak jijik dengan bau orang tua di tubuhku? Ngomong apa sih kamu? Kamu secantik ini masih sangat muda, mana ada bau orang tua. Kalau begitu, aku dibandingkan dengan yang di dalam rumahmu itu. Aku, di dalam rumah, Yang naik kapal bersamamu itu, kamu bilang Sinta. Kalian berdua, siapa yang lebih cantik? masing-masing punya keunikan sendiri. Sudahlah, Kak. Cepat makan, Kak Maya sayang. Masih mau disuapi? Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Dia tahu Laki dan Sinta sekarang bagaimana ya? Laki adalah anjingmu, aku tidak komentar. Tapi Sinta itu selalu terasa ada yang tidak beres. Kak Maya, sebenarnya Sinta sangat kasihan. Kalian semua yang kubawa naik, pasti akan kukumpulkan kembali dan bawa pulang dengan selamat. Itu suara Laki.
Ayo, ayo. Asalkan perempuan itu, Maya Wijaya, tidak bisa kembali, perusahaannya sudah pasti jadi milikku. Selamat Direktur Santoso, sebentar lagi dapat perusahaan baru, bersulang. Ternyata semua yang dilakukan Bagas Santoso adalah untuk merebut perusahaanku. Tenang saja, Kak Maya. Asalkan kita bisa kembali, rencana jahatnya tidak akan berhasil. Direktur Santoso, saya mau tanya, kapan kita pulang? Ponsel siapa yang masih bisa? Direktur Santoso, ponsel semua basah. Gak apa-apa. Tunggu kapal saja. Pasti ada kapal yang lewat. Direktur Santoso, saya ada hal lain. Apa? Baru lihat Maya Wijaya. Apa? Lalu kenapa tidak tangkap dia? Saya juga ingin menangkapnya. Tapi pohon kelapa tiba-tiba jatuhkan beberapa kelapa. Saya bengkak kena. Rian Pratama itu tiba-tiba muncul, manfaatkan kesempatan, menyelamatkan dia. Kamu tidak berguna. Kita banyak orang. Pasti ada kesempatan untuk menghajar perempuan itu. Sekarang kita adakan jamuan perayaan. Bawa barangnya ke sini. Laki ini anjing si anak itu. Hari ini kita panggang dan makan. Baik. Bos, kamu di mana? Cepat selamatkan aku. Kamu tenang dulu, mereka banyak orang. Kalau saya tidak segera pergi, Laki akan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Kamu pergi sekarang juga tak bisa selamatkan Laki. Sembelih dia, lalu bersihkan. Ah, Direktur Santoso, saya takut. Bawa jauh dulu baru sembelih. Kak Maya, kamu tunggu sebentar. Saya pergi, cepat kembali. Hati-hati. Jangan takut, pisaiku sangat tajam. Nggak kerasa sakit langsung mati. Bos, aku masih bisa ketemu kamu? Aduh, kamu baik-baik aja, Laki? Bos, aku kira aku nggak bakal bisa ketemu kamu lagi. Kamu baik-baik aja, Laki? Waduh, kamu baik-baik aja, Laki? Makasih ya, pohon. Sama-sama, kita saling bantu aja. Oke, kita pergi dulu ya. Sampai jumpa lain waktu. Dia nggak kenapa-napa ya? Lepasin aku. Ayo pergi. Belum sempat cari kamu. Kamu malah datang sendiri. Bagas Santoso, perbuatan jahat pasti dibalas. Kamu akan dapat ganjarannya. Aku nggak pernah percaya soal ganjaran. Kak Maya ditangkap. Wah, gawat. Aku harus cari akal. Ah, ada ide. Rumput. Kita tukeran jasa gimana? Manusia, kamu bisa ngobrol sama kita? Cepetan, tukeran apa? Aku mau nyelamatin orang. Nanti kamu bantu belit mereka. Boleh, tapi kamu harus bantu kita usir kelinci yang nyebelin itu. Deal. Memang pantas ya. Banyak anak orang kaya pengen dapetin presiden direktur cantik ini. Cewek ini, siapa yang nggak tertarik lihat? Hah! Masih keras kepala juga. Percaya nggak? Sekarang juga gua hajar kamu. Berhenti. Lagi-lagi kamu. Di kapal tadi, nyaris gagalin rencana gua. Ada apa ini? Rumput ini narik kaki gua. Aku juga nggak bisa gerak. Aku juga. Pengkhianat. Kamu cewek, jadi aku nggak pukul.
Jangan bergerak, atau dia kubunuh. Angkat tangan dan berlutut. Aku tak peduli caramu apapun. Bebaskan kami sekarang juga. Lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Dasar mudah percaya. Rian, aku yang mencelakaimu. Kalau ada kehidupan lain, aku akan menikahimu. Tenang, Kak Maya. Aku pasti selamatkan kamu. Aku ingin lihat bagaimana kamu selamatkan dia. Kak Rian, aku bantu kamu bangun. Sinta, kamu datang dari mana? Tenang, Kak Rian. Selama aku di sini, tak ada yang bisa sakiti kamu. Cuma perempuan bisa apa dia padaku? Serang mereka semua? Minggir. Kak Maya. Sinta, kamu kerja apa sebenarnya? Aku... Hah, Ada apa, Sinta? dia kayaknya pingsan kelaparan. Aku cariin dia makan. Iya, baiklah. Kebetulan aku janji bantu rumput usir kelinci mereka. Ayo. Kelinci kecil yang manis. Buka pintunya. Siapa yang nyanyi lagu anak-anak begini tipu kelinci? Aku tendang mati dia. Bukannya kamu sudah tertipu dan datang? Serahkan sini. Kelinci. Kamu panggang untuk Sinta. Aku periksa pantai ada kapal atau tidak. Akhirnya selesai. Kamu ini kerja bagus. Tempat sebesar ini. Tapi masih ada area lain yang perlu dibersihkan. Aku juga mau bantu. Aku nggak bisa keluar. Jangan buru-buru. Berdasarkan pola sebelumnya, masih 3 hari lagi akan ada kapal berhenti di sini. Beneran? Kak Laut. Kalau aku bisa keluar, pasti ku bantu angkut sampah lebih banyak. Oke, sepakat. Begini saja. Aku kasih kamu sedikit tarang lagi. Cumi-cumi sama barang sehari-hari. Dengan tombak ikan ini, mencari ikan atau berburu jadi gampang. Bisa juga buat jaga diri. Dengan ember-ember ini dan padi juga berguna. Aku balik. Adik, kamu terlalu capek. Capek apanya sih melayani dua cewek cantik adalah kehormatanku. Sekarang kok jadi bawel banget. Menurutku, dia bukan mau melayani kita, tapi mau kita berdua yang melayaninya. Kok bisa ditebak sih? Kamu sekarang jadi pintar cari kesempatan ya. Makan cumi-cumi aja deh, makan cumi-cumi. Rian, kamu terlalu capek. Cumi-cumi biar kami yang masak. Kamu istirahat. Nona Sinta, sebelumnya kerja apa? Aku belajar bela diri. Oh, Jadi, cari makan pakai ilmu silat? Jadi pengawal Iya, pengawal. Kok bisa bareng Rian di sini? ya ampun Kak. Kak Maya lagi wawancara ya? Bikin orang lain malu. Nggak apa-apa, Kak Rian. Kak Maya juga cuma mau yang terbaik buatmu. Jangan salahin dia. Jangan anggap aku bawel. Tapi kalau ada perempuan asal-usulnya nggak jelas, harus lebih hati-hati. Kalau kalian nggak percaya aku bisa pergi. Kak Maya, kau salah paham sama dia. Aku yang tanggung jawab. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Nanti kau sanggup nanggungnya? Mau kemana Kak Maya? Kak Rian, selama kau percaya aku nggak akan pergi. Kejar Kak Maya dulu. Oke,
Atasan, Berdasarkan penelitian kami, cuma dengan bunuh Rian Pratama, Leontin Giok baru muncul. Dapat Leontin itu, baru bisa punya kemampuan bicara dengan semua makhluk. maksudmu, sekarang bukan lindungi dia, Tapi bunuh dia? Ada apa? itu, tadi sinyalnya jelek. Bunuh dia. Iya, tugas pasti selesai. Wah, Kak Maya, jangan main-main dong. Aku nggak main-main. Sinta asal-usulnya nggak jelas, kita harus waspada. Kalau Sinta punya niat jahat, lalu kenapa tadi dia malah nyelamatin kita? Itu aku nggak tahu. Pokoknya, perasaanku tentang dia kayaknya bukan orang baik. Kak Maya, kita nggak boleh bertindak cuma pakai firasat. Harus ada buktinya. Jangan main-main. Aduh, ayo pergi. Kalau gitu Kak Maya, maaf ya aku berani. Lepaskan aku, Aduh, jangan teriak Kak Maya. si bocah ini, berani-beraninya memukul pantatku. Bagas Santoso ada di dekat sini. Hati-hati, jangan sampai kedengaran orang. Pundak si bocah ini, kok lebar sekali? Ini pertama kalinya aku berada di pundak seorang pria. Sudahlah, Maya Wijaya, kamu lagi mikir apa sih? Dia jauh lebih muda darimu. Hubungan kalian cuma bos dengan karyawan. Aduh, turunkan aku! Turunin aku! Kalau begitu, janji sama aku, kamu nggak akan lari lagi. Nggak akan. Kak Rian, kita bikin gubuk kecil yuk, biar lebih nyaman tidurnya. Masuk akal juga. Tidur di batu sebelumnya, nggak aman, dan nggak nyaman pula. Selesai. Akhirnya ada gubuk yang lumayan. Ini pertama kalinya aku tidur sedekat ini dengan pria. Ternyata pria nggak begitu menjengkelkan. Dua wanita cantik tidur di samping kiri kananku. Siapa yang tahan ujian seperti ini? Nggak boleh lihat lagi. Nanti salah langkah. Hah, Kak Rian, kenapa? aku agak ingin permisi mau ke belakang sebentar. Sudah gelap, aku agak takut sendirian. Bisa temani aku? Bisa kok. Ayo. Kak Rian, bagaimana kalau di sini saja? Oh, oh. Bunuh dia! Ah! Ah! Ada apa? Aku digigit ular. Ular? Gigit di mana? Di sini? Wah, kamu keracunan. Eh, kamu mau apa? Aduh, Tahan sebentar.
Jangan. Pelankan sedikit. Astaga, suara ini. Siapa yang tahan? Sungguh bikin aku gila. Sekarang aku akan menyedot semua racun di tubuhmu. Mungkin agak sakit. Kak Rian, aku bisa tahan. Lakukan saja. Kalian ngapain? Dia begitu baik padaku. Aku malah mau bunuh dia. Kak Maya, kamu sudah sadar? Jaga Sinta ya. Aku pergi dulu, sebentar balik. Kamu mau apa? Oh, dia digigit ular keracunan. Aku cari penawarnya. Ini pulau terpencil. Nggak ada dokter. Mana ada penawarnya? Pasti ada caranya. Aku tahu kau di sini. Kau bisa mengerti aku. Penawarnya di mana? Kenapa aku harus kasih tahu? Kalau nggak bilang, ku bunuh kau. Aku bilang. Penawarnya adalah rumput bara dikirimu itu. Diminum langsung atau dioles ke luka. Benar-benar penawarnya. Aku serang diam-diam. Manusia. Mau kabur lagi? Ini serangan diam-diam. Sekarang ku bawa kau pulang untuk dibuat sup ular. Aku dapat penawarnya. Seharusnya cepat sembuh. Makasih Kak Rian. Aku sudah baikan. Bagaimana dengan racunmu? Aku nggak keracunan. Jahat. Sup ularnya datang. Makasih. Sekarang makanan nggak masalah. Tapi air tawar juga masalah besar. Besok kamu cari ya. Oke, Cepat minum. minum saja. Tumbuhan di sini tumbuh lumayan bagus. Seharusnya ada air tawar. Tapi cari-cari begini bukan cara yang baik. Pohon. Tahu di mana ada air tawar? Makasih ya. Nanti ku balas dengan pupuk. Belalang. Aku lihat duluan. Siapa dapatnya? Kak. Aku lapar banget. Kak Bagas, kapalnya belum datang. Tapi kita udah mau mati kehausan. Masih ada air kencing? Masih ada air kencing nggak? Haus banget nih. Masih ada air kencing? Hari ini hari yang baik. Siapa yang nyanyi? Cepat, cepat sembunyi. Hari ini hari yang baik. Kita hampir mati kehausan. Kok dia bisa makan ayam? Ayo, kita ikut lihat. Lucky. Kita di sini hampir mati kehausan, kelaparan, tapi dia ini malah makan enak. Hidupnya nyaman banget. Direktur Santoso, gimana kalau kita rampas air tawar dan makanan mereka? Ambil semuanya. Cuma kita berapa orang ini, korban luka yang hampir mati kelaparan. Pakai apa mau rampas?
Terus gimana dong? Begini, kamu siapa? Kak, aku haus banget. Kamu punya air? Bukannya kamu orangnya Bagas Santoso? Ikut dia cuma mati kehausan. Kak, terima aku saja. Jangan gitu dong. Aku ini orang yang benar. Aku, Kak Rian, aku mohon terima aku. Aku mau diapain aja boleh? kamu yang bilang sendiri ya. Aku ambil air ya. Ayo bawa pulang bersama. Oke, Kak. Kakak ada di pulau terpencil. Ember ini dari mana? Ketemu. Ditemukan. Kalau ku bilang Laut Raya yang kasih, kamu percaya? Airnya datang. Ayo makan ikan, Kak Rian. Kamu saja yang makan. Makasih, Kak. Duduklah makan. Aku bantu kamu. Aku lapar banget. Tahan dulu. Pasti ada harapan. Ada makanan, makanan datang. Makanan datang. Direktur Santoso, ikannya dipanggang buat Anda. Air ini kucuri. Cepat, 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 cepat. Bagus kerjamu. Kamu pahlawan besar kami. Begitu keluar dari pulau terpencil, aku angkat kamu jadi Direktur Sumber Daya Manusia. Direktur Santoso, Anda yang bilang ya. Jangan bohong. Tenang. Sekarang kamu penyelamat nyawaku. Main tipu daya pesona sama aku. Untung aku siap siaga. Cepit aku ngapain? Kalau bukan aku yang ingatkan, kamu pasti sudah terjebak. Ini bukan salahku juga. Aku kan juga laki-laki. Kalian laki-laki memang tidak ada yang baik. Oh ya, air tawar di mana? Air tawar? Aku tahu tempatnya. Tunggu kalian kenyang. Aku antar kalian. Hahaha. Kamu benar-benar harta karunku. Mereka mau rebut air tawar. Kamu mau gimana? Balas dengan rencana yang sama. Perlu bantuan? Kamu juga mau pakai tipu daya pesona? Pergi goda Bagas Santoso? Rian Pratama, kamu cari mati ya. Ayo, ayo, ayo. Manusia brengsek, lepaskan aku. Aku beracun, tidak enak dimakan. Aku tahu kamu beracun, dan aku juga tahu caranya menetralkan racunmu. Baiklah, kalau gitu aku cuma bisa menunggu mati. Kamu tak perlu mati. Masa kamu bisa tahan untuk tidak memakanku? Bagaimana kalau kita bertukar jasa? Tukar jasa apa? Suruh teman-teman sukumu meracuni sungai ini. Aku tidak akan membunuhmu. Itu katamu lo ya. Aduh. Tapi kalau kamu tidak menyebarkan racun, meski aku tidak menangkapmu, pasti ada orang lain yang akan menangkapmu. Baik, aku setuju ya. Rian, kamu ngapain? Kebetulan Bagas Santoso dan kawan-kawannya akan ambil air di sini, nanti kasih mereka sedikit tambahan gizi nih. Ayo, ini dia air tawarnya. Banyak sekali air tawar. Ini benar-benar air seenak nektar. Air ini kok ada rasa aneh ya? Ayo, kita semua minum bersama.
Sudah kenyang minum? Sudah kenyang? Ayo, ikut aku menyerang perkemahan Rian Pratama diam-diam. Rampas perlengkapan dan makanannya. Rampas semuanya baik. Ayo. Aku cari makan lagi di luar. Hati-hati ya. Baik. Baik adik, pulang cepat ya. Anak ini makan enak banget. Ditemani 2 cewek cantik lagi. Mereka yang melayani dia. Direktur Santoso. Apa kita habisi mereka dulu? Dasar bodoh. Cewek secantik ini. Ya dinikmati dulu lah. Direktur Santoso bisa nggak setelah Tuan selesai kasih kami giliran? Ikat dulu aja. Terutama yang cewek ini. Ikat dia kuat-kuat. Aku suka main sama yang keras kepala gini. Hei kamu, Kak Laut, jangan bicara kapal rakit kecil aja nggak kelihatan. hei jangan sedih dong. Jangan sedih. Aku di pulau terpencil ini sudah hampir seminggu. Baju ini udah bau. Maksudnya apa? Masih 2 minggu lagi? Jangan-jangan 2 bulan? 2 jam. Beneran? Bener, cepat siapin kapal datang 2 jam lagi. Oke. Kak Maya. Sinta. Kok laki pun nggak ada? Sudah bangun? Bagas Santoso, kalian? Kak Rian Pratama. Jujur aja, aku agak iri sama kamu. Ada 2 cewek cantik yang khawatirin kamu. Rian Pratama. Kamu nggak beneran kira aku mau bergabung sama kamu kan? Kalau tahu begini, nggak usah kasih air tawar. Memang goblok. Sebenarnya kamu bisa nikmati aku dulu, baru bawa aku cari air. Siapa sangka kamu nggak ngapa-ngapain? Anak ini memang pengecut. Kalau begitu, 2 perempuan ini, kamu belum nikmati. Bagas Santoso, kamu bakal mati mengenaskan. Ucapan itu, telingaku udah kapalan dengerinnya. Bukannya aku masih hidup sehat walafiat? Jadi, kalian minum air tawar itu? Air itu sungguh air seenak nektar. Baguslah. Maksudmu apa? Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Sebentar lagi kalian akan tahu. Cuma bikin penasaran. Lepasin dulu si Maya. Lepasin dia. Aku udah nggak tahan. Kak Maya, lepasin dia, Kak. Lepasin aku. Aduh. Direktur Santoso, kenapa kamu direktur? Mereka kenapa? Keracunan. Racun ikan buntal. Bukannya kamu hebat? Hah? Rupanya kamu yang mainin. Sekarang baru tahu? Asal kamu selamatkan aku. Begitu pulang, perusahaannya kuberikan padamu. Wah, kalau aku selamatkan kamu, nanti kamu yang bunuh aku. Itu perusahaanku. Kamu kan suka pakai tipu daya pesona? Terusin aja pakai. Kak Rian, tolong aku. Tolong apa? Minta tolong sama ikan buntal aja. Dan kamu juga pengkhianat. Pantas mati. Kita juga minum air sungai. Jangan-jangan keracunan juga? Kita minum yang kemarin aman. Cepat kita pergi, kapal datang. Kalian mati aja di sini.
Lagi ngapain? Aku minta tolong. Cepat teriak. Wah, jangan-jangan bentuknya lumayan ya. Tolong, Tolong, tolong. tolong. Di sini, tolong. Bagus. Ada kapal datang. Akhirnya kita selamat. Asyik. Aku akhirnya pulang. Aku akhirnya pulang. Aku mau makan mie aduk negeri Zeta. Aku mau makan rebusan panas. Aku sampai kurus kelaparan. Kurus? Menurutku kamu makan juga banyak. Kak Rian, kita juga harus pulang kan? Iya. Ayo. Kalian berdua pulang seperti ini? Bau sekali. Besok aku yang bayar. Beli baju baru untuk kalian. Makasih Kak Maya. Ayo. Kalian belum selesai pilih-pilih? Kami perempuan perhatikan penampilan. Beda sama kamu, lelaki dewasa. Cocok dipakai langsung beli. Kak Rian, aku mau pilih beberapa lingerie. Bisa bantu aku pilih? Bisa dong. Jangan. Rian, kamu keluar. Kak Maya, aku bisa kasih saran. Pergi sana. Kamu kepiting ya? Suka sekali menjepit orang. Wah, ini kan Rian Pratama? Rian Pratama. Dandanmu rapi sekali. Jangan-jangan masih melamar kerja kemana-mana? Rian, bukan aku mau omong. Kalau susah hidup di kota, cepat pulang ke kampung saja. Sekarang hidupku baik-baik saja. Tak usah kalian urus. Aku putus sama kamu. Aku udah cari yang baru. Kamu, sampai sekarang belum ada yang mau. Siapa bilang Rian Pratama nggak ada yang mau? Cantik, cantik banget. Kalau salah satunya jadi pacarku, aku rela mati. Kamu, nggak mungkin orang kayak Rian Pratama. Mana mungkin ada yang suka? Kami suka kok. Aku bakal senang banget. Udahlah sayang, ayo kita pergi. Makasih ya. Udah, jangan ngomong lagi. Kamu udah bantu kami banyak. Kamu kena masalah mana mungkin kami diam saja melihat. Kalian berdua. Kami udah temenan kok. Cepet banget. Inikah persahabatan cewek? Cuma belanja baju bareng langsung jadi teman? Tentu saja, sekarang kami udah temenan. Kalau kamu berani berniat jahat pada Sinta, aku pasti tahu. Mulut cinta kami ketat. Nanti belum tentu kamu tahu. Kalau kamu ganggu dia, aku nggak bakal beresin kamu. Aduh, Kak Maya, jangan khawatir. Kak Rian, dia nggak bakal ngapa-ngapain aku. Malahan aku yang mungkin ngapa-ngapain Kak Rian. Sinta, kamu... Sinta, kalau kamu ganggu Rian Pratama, persahabatan selesai. Ya udah, putus saja. Inilah persahabatan cewek. Barusan masih teman baik, langsung berantem. Baju yang kubeli, kembalikan. Ya sudah, kembalikan saja. Kebetulan mau tunjukkan ke Kak Rian. Wah, cukup ya. Aku cuma bercanda tadi. Aku kan pria terhormat. Nggak akan berbuat macem-macem sama Sinta. Seharusnya begitu. Kak Maya, Ada apa? kamu lupa? Kamu bilang kalau ikut kamu cari hasil laut, aku dibayar 22 juta rupiah. Oh iya, aku bayar. Tadi itu cemburu ya. Ada apa sih antara Rian dan Sinta? Urusan mereka. Aku bukan siapa-siapa Rian. Kak Rian, kita kelewatan gak sih? Kak Maya beliin kita baju, kita malah bikin dia kesal. Iya sih, agak berlebihan. Ayo kita minta maaf sama dia. Kak Maya. Maaf ya.
Kalian nggak perlu minta maaf sama aku. Aku yang terlalu ikut campur. Bercanda kok. Iya. Nggak apa-apa, salahku. Aku nggak seharusnya ikut campur urusan kalian. Selain itu, aku mau pulang. Mau rebut kembali perusahaanku? Kak Maya, pasti bisa ambil kembali perusahaanmu dengan lancar. Oh ya. Setelah perusahaan berhasil diambil kembali, mau nggak kerja di perusahaanku? Sudah capek kerja bertahun-tahun. Bisa ku beri posisi eksekutif. Duduk santai saja. Kalau sebulan yang lalu, pasti ku terima. Sekarang, setelah lewat banyak hal, aku lebih suka hidup bebas. Oke, kalau nanti mau kerja lagi, hubungi aku. Terima kasih Kak Maya. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita juga harus pergi. Waktunya cari hasil laut. Kalau menurutku bos Wijaya itu nggak bisa diandalkan. Mana ada cari hasil laut dibayar 22 juta rupiah per hari? Kamu belum dengar? Kapal itu karam. Semua orang di atasnya tewas. Sayang sekali. Rian Pratama anak yang baik, hilang begitu saja. Menurutku, untung dia nggak setuju. Kalau pacaran sama anakmu, anakmu bakal sial berat. Ngapain kamu bahas ini lagi? Lihat siapa itu? Rian Ryan Pratama. Kok dia masih hidup? Dia bawa seorang cewek lagi. Lihat wajahnya. Cantik sekali. Udah, jangan ngomong. Nanti dia dengar nggak enak. Baru pulang dari pulau, baru sadar betapa indahnya kampung halaman. Sudah lama jauh dari rumah, pasti kamu juga rindu ya? Iya. Cukup rindu. Rumah. Aku punya rumah apa? Pokoknya nggak lama lagi kapal akan datang. Kamu juga harus pulang. Kamu memang kuat. Sudah beberapa hari, masih belum mati. Manusia brengsek. Kamu sebenarnya pengen aku mati ya? Kamu memang keras kepala. Manusia, kamu janji mau antar aku pulang. Kapan janjinya ditepati? Bantu aku cari sarang kepiting, nanti aku anterin kamu pulang. Baik. Jangan bohong lagi kali ini. Kapan aku bohong sama kamu? Tuan Halim, selain bunuh Rian Pratama, apa nggak ada cara lain? Apa kau mulai punya perasaan padanya? Mulai suka sama dia? Tidak. Rian Pratama memang susah dibunuh. Susah pun harus dibunuh. Ingat tugas utama agen. Adalah jangan sampai punya perasaan pada musuh. Mengerti, Tuan Halim. Sekarang uang di tangan kurang dari 44 juta rupiah. Peralatan cari hasil laut dulu yang diperbarui. Lalu beli motor roda 3. Nanti kalau sudah dapat uang, rumah harus diatur lagi. Beli kulkas. Lalu beli komputer. HP juga harus diganti. Seharian belum makan. Beli makanan di luar. Sinta. Aku keluar beli makanan. Kamu tunggu di rumah ya, nanti kita makan. Baik. Sinta ini kenapa kelihatannya sedang banyak pikiran? Laki. Makan paha ayam dulu. Besok baru kubelikan makanan anjing. Kalau beli makanan anjing, di toko terlalu mahal. Lebih baik beli online. Lalu beli rumah anjing juga. Untuk laki harus dipasang pelacak, biar tidak hilang. Kak Rian, bagaimana kalau ajak aku cari hasil laut? Kak Rian, bagaimana kalau ajak aku cari hasil laut? Kamu kulitnya halus dan lembut begini. Bisa kerja kasar? Kak Rian, aku di sini makan dan tinggal gratis. Aku jadi malu. Tidak apa-apa. Lagi pula, kapal sebentar lagi datang. Kamu juga harus pergi. Tidak akan keluar banyak uang. Kak Rian, aku tidak bisa apa-apa. Kalau begitu, biar aku tinggal dan melayanimu saja. Sinta, kamu selalu begitu. Kamu nggak takut aku nggak tahan? Ya nggak tahan aja. Lagi pula kan nggak ada yang tahu. Ini setiap pria pasti mikirin hal begituan. Tapi kalau benar-benar ada kesempatan, belum tentu bisa tega melakukannya.
Kak Rian, jangan-jangan kamu anggap aku jelek ya? Kalau aku dibilang jelek di dunia ini nggak ada lagi yang cantik. Mending kamu ikut aku cari hasil laut, temani aku aja. Aku sendirian kan bosan. Kalau gitu jangan bilang aku bodoh ya. Nggak akan. Nanti temani aku beli perlengkapan cari hasil laut. Perlengkapanku juga udah harus diganti. Makan. Makan yang banyak. Riana, ini pacarmu? Cantik banget. Ini teman baikku Pak Kusuma. Wah, menurutku sebentar lagi juga jadi. Deketin aja nanti jadi pacar. Aduh Pak Kusuma, aku mau beli barang untuk cari hasil laut. Oke, aku ada penjepit pantai baja nirkarat, sama jala kantong, sepatu anti selip, sama jala serok dan sebagainya. Kamu lihat butuh apa? Aku mau satu penjepit pantai, jala kantong. Ambil juga satu sepatu anti selip Om. Lihat totalnya berapa. Penjepit pantai Rp66.000. Tapi aku kan dekat sama bapakmu, jadi Rp55.000 aja. Jala kantong Rp88.000 untuk Rp30.000. Sepatu anti selip Rp11.000. Totalnya Rp231.000. Sudahlah, Rp220.000 aja. Tidak bisa. Pak Kusuma ini kan rugi. Rp220.000, cuma Rp220.000 kelebihan nih. Barang-barang ini jangan harap bisa dibawa. Oke Pak Kusuma. Makasih ya Pak Kusuma. Dah Pak Kusuma. Baik. Kak Rian, biar aku sendiri saja. Nggak apa-apa. Sepatu ini susah banget dipakai. Pemula pertama kali pasti butuh bantuan. Ya sudah. Suara ini bikin hatiku bergejolak. Kak Rian, kenapa napasmu berat sekali? Kelelahan ya? Enggak kok. Ini bukan karena lelah, tapi sedang menahan diri. Kaki yang lembut ini, ditambah suara tadi, sulit tidak membayangkan hal lain. Kak Rian, lalu apa yang kau lihat? Enggak ada. Kak Rian, kita sudah kenal lama. Kenapa masih malu-malu? Aku ini... Coba jalan beberapa langkah sendiri. Aku lihat dulu. Baik. Enak banget dipakai. Di sana kedengaran ada yang bagus. Ayo kita ke sana lihat. Oke, Kemampuan bicara dengan semua makhluk ini. Selama aku bisa mendengar suaranya, aku langsung tahu di mana hasil lautnya. Telinga ini juga semakin handal. Cepat lihat. Rian Pratama bawa cewek itu, hari pertama langsung cari hasil laut. Dua orang ini kelihatannya kikuk. Kalau sehari dapat Rp220.000. Sudah hoki besar. Betul. Ayo pergi. Kak Rian, lihat benar kan banyak cacing laut. Beneran ya? Kalau gitu aku kesana lagi lihat-lihat. Oke. Kepiting-kepiting ini pada bisu ya semuanya. Oh iya, aku hampir lupa. Lobster karang kecil. Lobster karang kecil. Kamu tahu nggak kepiting ada di mana? Manusia, kalau ku bilang kan kamu nggak lepasin aku. Berani-beraninya nawar sama aku. Kalau kamu nggak kasih tahu, aku bakal masak si Rara ini jadi sup merah. Jangan, aku tahu salah. Nggak berani lagi. Kalau gitu cepat kasih tahu kepiting ada di mana. Di sana, Wah, gede banget ini. Setidaknya setengah kilo. Cukuplah. Cek Sinta gimana. Kak Rian,
Gimana hasilnya? Lihat, banyak banget. Banyak amat. Semuanya kalian yang kasih tahu lokasinya, tempatnya bagus. Manis banget mulutnya. Ayo, kita lihat hasil tangkapan kita ini bisa dijual berapa. Kebetulan juga hampir pagi. Oke, Ayo, cuma segini hasil jualnya? Sejak Bos Wijaya beberapa hari ini nggak datang, harga hasil laut terus turun. Iya, dulu sehari bisa dapat 150 ribu rupiah. Sekarang cuma 100 ribu rupiah. Rian Pratama. Di mana kamu dapatkan kepiting ini? Besar-besar dan banyak sekali. Keberuntungan. Semua cuma keberuntungan. Seberuntung apapun, mana mungkin dapat sebanyak ini? Ukurannya sebesar ini. Paling tidak harganya pasti 100 yuan per setengah kilo. Bos, coba lihat kepiting saya ini. Berapa harganya per setengah kilo? Kepiting ini ukurannya lumayan. Cuma, akhir-akhir ini harga kepiting turun. Untuk kamu, 134.200 rupiah per setengah kilo. Apa? 134.200 rupiah per setengah kilo? Ya, segitu harganya. Mau jual ya jual, nggak ya sudah. Soalnya Kak Maya lagi nggak ada. Sekarang yang nerima cuma saya sendiri. Kalau saya nggak mau beli, kamu harus jual ke kota. Ongkos jalannya saja sudah mahal. Pak Firmansyah, ini keterlaluan loh. Kamu nggak boleh karena lihat Rian masih baru, terus menipunya. Bukan, saya yang bos. Kamu yang bos. Ini. Ya 66 ribu. Nggak mau jual ya sudah. Baik. Saya emang nggak jual. Nggak jual. Nanti kalau kepitingnya mati, jangan minta ke saya lagi. Kak Rian, kita harus gimana sekarang? Kak Maya nggak ada. Pedagang-pedagang ini langsung seenaknya nawarin harga. Di kota, kepiting ini paling nggak laku 100 yuan per setengah kilo. Uangnya malah diambil sama pedagang licik ini. Masih nggak mau jual. Anak muda, jangan sok penting. Lihat, Bos Wijaya datang. Kok dia bisa datang? Rian Pratama. Tadi Om salah. Begini, Om kasih 176 ribu per setengah kilo. Jangan bilang 176 ribu. Sekarang kamu kasih 220 ribu per setengah kilo pun aku tetap nggak jual. Berapa? 220 ribu? Aku nggak percaya Maya bisa kasih kamu 220 ribu. Kak Maya, akhirnya kamu datang. Urusan perusahaanmu, gimana? Sudah beres? Walaupun agak ribet, tapi akhirnya cukup berhasil diselesaikan. Syukurlah. Lihat barang-barangku ini, kepiting dan cacing laut. Sinta juga bantu kerja loh. Kak Maya, semua ini aku lakukan sukarela. Sudahlah, nanti kapal datang langsung pergi. Jangan terus-terusan nempel di Rian. Aduh, sudahlah Kak Maya. Jangan ganggu Sinta. Lihat, kepiting-kepiting ini harganya berapa per setengah kilo? Ukurannya lumayan besar. Paling enggak, aku hitung 484 ribu per setengah kilo. Oke. 484 ribu? Bisa sampai 484 ribu per setengah kilo? Memang cuma Direktur Maya. Nawar harganya langsung tegas. Oke, sekarang aku timbang. Aku bantu timbang. Bos Wijaya, 26,5 kilo. Kepitingnya 26,5 kilo. Per setengah kilo 484 ribu rupiah, jadi 25,652 juta. Kalau cacing lautnya, nggak usah ditimbang. Aku kasih 4,4 juta. Boleh juga. Makasih Kak Maya. Cacing laut harganya sekitar 176 ribu per setengah kilo. Ini paling cuma sekitar 5 kilo lebih. Ya paling cuma 2,2 juta. Kak Maya, ini uang ekstra 200 rupiah. Aku baru hitung. Totalnya 33 juta rupiah. 33 juta? Gila ya? Maksudku, gimana bisa Kak Maya? Kepitingnya 25 juta 652 ribu, ditambah 2 juta ini. Cuma sekitar 27 juta lebih. Kok bisa sampai 33 juta? Terima aja. Lagi pula, di pulau terpencil itu, kalau bukan karena kamu, aku mungkin nggak bisa pulang. Kalau uang ini nggak kamu ambil, besok-besok kita nggak usah ketemu lagi. Hah? Ya udahlah, malu juga aku. Oke. Makasih banyak Kak Maya. Bos. Bukannya tadi kamu bilang, kepitingku cuma harganya 176 ribu rupiah per setengah kilo? Hari ini kamu dapat hoki besar kamu. Beneran hoki besar. Rian, aku belum pernah ke rumahmu. Nanti, bisa antar aku lihat? Ini. Bos Wijaya mau ke rumah Rian. Kayaknya dia sekarang sadar kenal orang penting nih. Iya, mulai sekarang kita jangan sampai nyinggung Rian lagi. Kalau enggak, berarti nyinggung Direktur Maya. Boleh nggak sih? Kamu kan laki-laki lama amat sih.
Boleh. Tentu saja boleh. Tapi Kak Maya kan masih harus terima barang? Gini aja. Aku beli motor roda 3 dulu, nanti aku jemput kamu. Terserah kamu. Oke, Bos Wijaya lihat punyaku. Bos Wijayan, lihat punyaku. Beli motor roda 3 habis 17.600.000 rupiah, nanti baru beli barang-barang buat rumah, uangnya hampir habis. Tapi dengan kemampuan bicara dengan semua makhluk, kurasa nggak perlu khawatir. Kak Maya, gimana di sana? Sudah selesai, karyawan sudah angkut pulang. Kalau gitu Kak Maya, ayo masuk. Tiga, dua, satu, maju. Duduk yang baik. Jalan. Di hatimu terbang bebas. Sampai Rian Pratama. Ini siapa? Kok kalian jalan nggak ada suara sih? Teman baikku. Temen cantik sekali, rukun ya. Usahakan jadi pacar. Aduh, kamu bikin mereka malu. Sudah, nggak usah dibahas. Kita pulang masak. Ayo cepat makan. Aduh, kamu ini. Ayo pergi. Rian Pratama kerja apa di kota? Bawa pulang 2 cewek lagi. Siapa yang tahu, anakku harus belajar serius darinya. Anakku sampai sekarang nggak ada cewek yang mau diajak bicara. Kalau gitu anakmu harus belajar sungguh-sungguh. Ini ku beli di rumah makan kecil depan desa. Coba rasakan bagaimana rasanya. memang enak juga ya. Betul kan makanan di desa ini? Walau tak semewah hotel besar di kota, tapi rasanya tetap sangat enak. Nggak heran kalau saat liburan banyak yang pilih wisata makan desa. Cita rasa kayak gini susah dicari di kota. Apalagi di sini bahan masakan rumah makan semua dipetik langsung. Babi ini juga baru dipotong. Aku cuma waktu kecil pernah makan rasa kayak gini. Kalau ingat dulu di kota hidup susah banget. Geser aplikasi pesan antar penuh makanan siap saji olahan. Sungguh menyedihkan. Rian, jadi nanti kamu nggak berencana balik ke kota? Pasti nggak balik lah. Sekarang aku di desa. Nanti kalau udah punya duit beli mobil, terus bangun villa. Lalu Cari istri. kan kalau udah kayak beli mobil dan rumah, waktunya cari istri dong. Kalau antara aku dan Sinta, kamu harus pilih satu jadi istri, kamu pilih siapa? Kalau antara aku dan Sinta, kamu harus pilih satu jadi istri, kamu pilih siapa? Bisa dipilih gitu. Aku nggak masalah kok. Kak Rian, aku juga nggak masalah. Ini beneran susah milihnya. Nggak boleh, hari ini kamu harus pilih satu. Kalau gitu, boleh nggak kasih aku waktu buat mikir? Mikir, jangan-jangan kamu mau pilih dua-duanya? Kau, Hukum juga nggak ngizinkan kan? kau ini berani banget mikirnya. Aduh, Aku udah selesai makan dulu ya. aku antar. Cuma petir aja. Takut apa? Ngapain peluk aku? Kan kau nggak suka aku peluk-peluk gitu. Nggak masuk akal. Kan kau yang nyamperin sendiri.
Itu refleks aku. Hujan turun. Sepertinya Kak Maya nggak bisa pergi. Kalau gitu aku tunggu hujan reda. Oke. Kok hujannya belum berhenti juga? Iya. Sepertinya Kak Maya malam ini harus menginap di sini. Kak Maya tenang aja. Kamar di sini pasti cukup baik ya. Ya, Kak Maya. Malam ini coba tahan nginap di sini dulu. Besok pagi kalau hujan berhenti, langsung kubawa kamu pulang. Dix, selimutmu ini kok. Kak Maya, selimut ini memang selalu kupakai sendiri, bersih kok. Tutup pintunya. Aku mau tidur. Oh, Maksudku, kamu yang keluar. Tutup pintunya. oh, kamu. Aduh, Ini kan bukan bau Rian Pratama. Masa malam ini aku harus tidur sambil mencium baunya? Kalau aku sama Sinta salah satu jadi istrimu, kamu pilih siapa? Bodohnya. Aku sudah jelas-jelas bilang dia masih bimbang. Maksudnya mau pilih dua-duanya? mau tidur? Aku mau ke toilet. Temani aku dong. Gelap, aku takut. Kalau gitu, Jangan pergi. Aku takut gelap. bagaimana kalau kita barengan? Jangan takut. Aku jagain di sini. Jangan pergi ya. Ah, kenyal ya. Cuma kodok. Takut apa sih? Aku kaget. Ayo. Tuan Halim. Benar-benar tidak ada cara lain lagi? Tidak ada cara lain. Rian Pratama harus mati. Rian Pratama pernah menyelamatkanku. Aku tidak bisa melakukannya. Kalau kau tidak melakukannya, berarti kau mengkhianati organisasi. Kau tahu konsekuensinya apa? Sintang, kau memang bermasalah. Aku... Cepat katakan, kenapa kau mendekati Rian Pratama? Sinta. Benarkah kau mau membunuhku? Rian Pratama. Tidak. Aku cuma berdiskusi dengan Tuan Halim. Tapi dia tidak setuju. Kalau tidak setuju, tinggal pergi dari organisasi kan? Tapi sejak kecil aku yatim piatu. Tanpa Tuan Halim, aku sudah mati sejak dulu. Inikah alasanmu untuk membunuh adikmu? Aku tidak. Aku tidak akan bunuh Kak Rian. Paling-paling aku bunuh Tuan Halim dengan nyawaku. Tenang dulu. Bahkan jika kau mati, organisasimu tidak akan membiarkan kau pergi. Cepat katakan, organisasimu kerja apa? Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa khianati organisasi. Lebih baik aku mati saja. Kalau sudah mati, aku tidak berutang pada siapapun. Kamu tak boleh khianati organisasimu. Kau juga jangan bunuh aku. Hanya itu yang tak kau pikir. Dirimu sendiri. Aku. Tapi aku yatim piatu. Tanpa Tuan Halim, aku sudah lama mati. Beri. Apa? Kartu agenmu. Kartu agen. Kutanya kamu. Latar belakang Sinta. Sebenarnya apa? Kalau tak jawab, ku bakar kau. Adik,
Kau bicara dengan siapa? Kubilang, semua ulah Arman Halim. Siapa Arman Halim? Arman Halim tuanku. Dialah Arman Halim, bunuh seluruh keluarga Sinta, lalu jadikan Sinta dibesarkan jadi agen. Aku paham. Sinta, aku tahu hal ini yang akan kukatakan. Kau mungkin sulit percaya. Tapi siapkan dirimu dulu. Sebenarnya, tuamu bunuh keluargamu. Lalu besarkanmu jadi agen. Dia terus manfaatkanmu. Apa? Maksudmu? Aku selalu dibohongi. Benar. Cepat tinggalkan organisasi itu. Aku tak cuma pergi, tapi juga tanya Arman Halim. Kalau kau tanya sekarang, bunuh diri. Lalu bagaimana? Tunggu. Tunggu. Sinta, aku tahu kau sulit terima ini. Tuamu segera datang. Maksudmu? Mereka akan bunuh aku? Bunuh aku. Dan juga bunuhmu. Bagaimana kalau kita lapor polisi? Kali ini, aku harus tangkap dia sendiri. Lalu serahkan ke kantor polisi. Mereka itu buronan. Hadiahnya minimal 1 miliar 100 juta rupiah. Kalau dapat uang segitu, aku bisa beli mobil BBA. Adik, aku rasa ide kamu ini gila banget sih. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Sudah terlambat? Lapor polisi sudah tidak berguna. Kamu tahu dari mana? Arman Halim sudah putus komunikasi radio. Artinya mereka sudah bergerak. Apa? Ayo pergi. Bang Tembok. Nanti kalau agen datang, kasih tahu ya. Oke. Bapakku, nanti kamu tusuk keras-keras kaki mereka. Baik, bos. Aduh, maaf ya. Minta izin dulu. Om Tongkat. Nanti pukul mereka keras-keras. Baik, bos. Nanti dengarkan perintahku. Hantam mereka. Kalian semua hantam. Bos, mereka datang. Sembunyi dulu. Mainan anak kecil. Hati-hati semua. Ada paku payung di lantai. Jangan sampai menginjak. Siap. Sinta, kamu berani mengkhianatiku? Kalau begitu kubunuh kamu. Aduh, Bodoh. Bukannya sudah kubicarakan untuk hati-hati? Lihat-lihat dong. Jangan diinjak. aku sudah lihat. Paku payung ini bisa bergerak. Omong kosong. Paku payung ini benda mati. Masa bisa bergerak? Kamu juga kena. Paku payung ini bisa bergerak. Kalian berdua benar-benar sampah. Perhatikan. Akan kuperagakan. Aduh. Aneh sekali. Paku payungnya bisa gerak sendiri. Begini. Jangan angkat kaki. Di lantai, geser saja jalannya. Rian Pratama, gimana nih? Mereka geser-geser jalannya, paku payungnya jadi tidak berguna. Tenang, masih ada cara lain. Mereka punya senjata. Kamu mau apa? Saatnya bertindak. Rian Pratama, berani-beraninya kau muncul. Sinta, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Aku bunuh dulu Rian Pratama, lalu giliranmu. Aduh. Giliranku. Aku tidak bisa lihat. Hajar. Cuma kalian bertiga? Wah. Mau bunuh aku? Mau bunuh aku? Meremehkanku sekali. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Ngapain menghina? Arman Halim, aku tanya kamu. Keluargaku, apa kamu yang bunuh? Siapa yang salah? Aduh, siapa suruh kamu bakat jadi agen sejak lahir?
Aku terpaksa bunuh orang tuamu. Lalu aku adopsi kamu. Dibesarkan jadi agen. Arman Halim, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Beresiko kamu menuduhku. Aduh. Ya. Aku yang bunuh orang tuamu. Tapi aku juga yang besarkan kamu. Mereka cuma rawat kamu berapa hari. Kasih sayangku lebih besar. Kasih sayangku lebih besar. Kubunuh kau. Arman Halim, kubunuh kau. Tenang dulu. Nanti kamu juga masuk penjara. Serahkan mereka ke kantor polisi. Halo Pak Polisi. Buronan Arman Halim kami sudah tangkap. Baik, kami segera ke sana. Baik. Pak Polisi, mereka ini pelakunya. Angkat kepala. Betul, dia orangnya. Keduanya ini kaki tangannya. Terima kasih sudah membantu menangkap buronan yang kabur selama 30 tahun. Berdasarkan pengumuman hadiah, kalian berhak hadiah 1.540.000 rupiah. Terima kasih, Pak. Tapi, bukannya seharusnya 1.100.000 rupiah? Kok bisa 540 juta rupiah? Itu harga 2 tahun lalu. 2 tahun terakhir Arman Halim ini banyak berbuat kejahatan. Jadi hadiahnya dinaikkan. Oh, begitu. Wah, ini langsung kayak mendadak. Kamu sekarang pahlawan besar. Siap-siap menerima wawancara dan pujian. Sudah, bawa pergi. Ayo berdiri. Aku dapat 1.540.000 rupiah. Aku bisa beli mobil besar, masih sisa 660 juta rupiah. Asyik banget. Adik, keren juga. Cepat sekali kau selesaikan. Ya kan ada bantuan kalian. Kak Rian. Terima kasih ya. Ngapain bilang begitu? Hubungan kita kan... Ngapain lagi bilang begitu? Uang 1.540 juta ini kita bagi 3. Maksudnya apa? Maksud apa lagi? Kita bertiga yang kerja sama. Ya kita bagi 3. Aku tidak bisa terima uang ini. Sebelumnya kau sudah selamatkan aku. Ditambah kali ini. Kalau bukan karena kau, kami tidak mungkin bisa lolos. Bagaimana bisa begitu? Kalau... Nanti aku bakal kirimin kamu lebih banyak hasil laut untukmu. Kalau ada yang perlu dibantu, panggil saja, aku pasti datang. Baiklah. Iya Kak Rian. Nah, Arman Halim itu adalah musuh pembunuh ayahku. Kamulah yang membantuku. Mana mungkin aku mau terima uang darimu? Ya itu juga bagus. Uang ini, anggap saja aku menyimpannya untuk kalian berdua. Disimpan dulu. Nanti semuanya untuk kalian pakai. Kak Rian. Kau sendiri yang bilang begitu, ya? Kalau begitu, mulai sekarang aku jadi orangmu. Terserah kamu mau apa. Hah? Kak Rian, kalau kamu tidak merasa risih, aku bisa tinggal di sampingmu untuk merawatmu. Wah, itu juga bagus. Kebetulan saat cari hasil laut ada temannya. Kalian lanjut cari hasil laut saja. Aku ada urusan duluan pergi. Kak Maya, aku bawakan ya. Tidak usah. Aku pulang sendiri. Kak Maya. Kak Rian, perutku agak sakit. Bisakah kamu mengurutnya untukku? Oh. Baik. Lo kok malah marah? Sinta, bukannya perutmu sakit? Iya. Kak Rian, perutku sakit. Bisa bantu mengurutnya? Baiklah. Ini, memang pantas, agen. Pinggangmu ramping sekali. Suara seperti ini, siapa yang tahan? Kak Rian, kamu jomblo? Iya, tiba-tiba tanya ini buat apa? Kalau begitu, bolehkah aku jadi wanita untukmu? Waduh, mendadak sekali. Kak Rian, kau selamatkan aku. Kau bantu aku. Aku seharusnya jadi wanitamu. Aku belum siap. Aku sudah siap. Nggak cepat-cepat amat. Ah, aduh, Kak Rian, kenapa kamu? aku nggak apa-apa. Kak Rian, urusan cari hasil laut serahkan padaku. Kamu tinggal perintah saja. Aku masih baik-baik saja. Laki-laki tidak boleh bilang dirinya tidak bisa. Ada suara teritip jari iblis.
Wah, ternyata benar. Teritip jari iblis. Teritip jari iblis. Teritip jari iblis ini disebut makanan neraka. Biasanya, hanya ditemukan di karang yang sangat curam. Teritip jari iblis ini dijuluki makanan neraka. Biasanya, hanya bisa ditemukan di karang yang sangat curam. Kita bisa lihat sekarang, karena akhir-akhir ini ombaknya besar, jadi terbawa ke sini. Nah, Kak Rian, teritip jari iblis sebesar ini bisa dijual berapa? Yang ini ukurannya besar, sekitar 2.200.000 rupiah. 2 juta? Sinta, dulu waktu kamu jadi agen, dapat gaji nggak? Kami cuma dapat uang saku. Uang sakunya Rp250.000 per hari. Kalau lagi tugas dan butuh, bisa minta kapan saja. Lo kerjaan agen yang selalu mempertaruhkan nyawa, cuma segitu perharinya. Sinta, kamu tertipu habis-habisan sama atasanmu itu. Wah, gimana kalau begini? Kamu ikut kerja sama aku. Aku bakal bikin kamu jadi cewek muda kaya. Aku kasih kamu 2.200.000 rupiah per hari. Kak Rian, aku nggak mau uang. Aku cuma mau bisa nemenin Kak Rian seumur hidupku. Udah cukup. Mau nemenin aku seumur hidup? Badanku ini bisa-bisa nggak kuat tahan. Hah? Kak Rian, itu ada ikan kuning gede banget. Kak Rian, lihat. Sinta, kamu ini beneran nasib seberuntung koi. Keberuntunganmu luar biasa. Kak Rian, ini bisa dijual berapa? Wah. Ini kalau di bawah 200 gram harganya 220 rupiah. Kira-kira segitu per setengah kilo 500.000 rupiah. 500.000 rupiah loh. Kak Rian, tadi aku lihat di sana masih banyak lagi. Ayo kita ambil lagi. Ayo. Ayo. Oke, sudah cukup banyak yang dikumpulkan. Hari juga hampir terang. Ayo kita jual untuk dapat uang. Iya. Nanti uangnya buat beli makanan enak buat kamu. Ayo. Aduh, tadi cuaca baik-baik saja kok tiba-tiba hujan. Ryan, Wah, Kak Maya, kebetulan lagi mau cari kamu. Kamu sudah datang? hari ini aku sengaja datang untuk beli hasil lautmu. Jangan lupa traktir aku makan. Wah, oke. Silakan masuk. Teritip jari iblis ini 7,5 kilo. Untukmu 13 juta rupiah. Ikan kuning kecilnya lumayan besar, 10 kilo untukmu 17 juta rupiah. Totalnya 30 juta rupiah. Berapapun yang Kak Maya bilang, aku terima. Ini uangnya. Mulai sekarang aku cuma kerja setengah hari. Sisanya istirahat. Kalau tiap hari bisa dapat 30 juta rupiah, kurang dari sebulan aku sudah bisa dapat 300.000. Lalu bangun rumah, renovasi pakai uang, sudah ada uang. Rian, kamu mikir apa sih? Masa depan, Kok tiba-tiba mikir masa depan? Ada orang yang kusayang ya? yang ini, belum kepikiran, Aku pernah tanya kamu loh. Suruh pilih aku, kamu nggak mau. Kok sekarang mau mulai pilih-pilih lagi? aku, Kak Rian, kamu nggak perlu beban pikiran. Juga nggak perlu peduliin perasaanku. Aku sukarela kok. Sukarela apa? Ryan, apa kamu bully Sinta lagi? aku yang bully dia. Itu kan, dia yang bully aku, tahu nggak sih? Udah lah, nggak usah dibahas. Aku lapar. Ajak aku makan. Ayo naik. Loh, kalian berdua kan bisa duduk di belakang, selesai urusan. Aku nggak mau duduk. Kalau kalian nggak naik, aku berangkat sendiri. Ryan! Kak Rian! Kamu siapa? Apa kamu nggak pengen tahu bagaimana kakekmu meninggal?